gambarnya Bu, baru kelihatan. Mau beli apa Bu Ani, ada yang bisa saya bantu. Tapi kalau di tempat saya kan ini di Semarang ya, Juragan ya. Kalau di Semarang itu seringkali saya menggunakan dengan bahasa Jawa nih. Kalau sama kebetulan di tempat warung saya itu pelanggan saya itu kebanyakan ibu-ibu, dan ibu-ibu itu pun juga sama seperti saya juga usaha, tapi warung makan, warung nasi bungkus, terus warung belanja sayur kayak gitu. Jadi begitu datang nih, saya kasih sambutan yang hangat, salam yang hangat. Jadi ada rasa keterikatan gitulah. Jadi membuat rasa senang gitu sama pelanggan. Jadi misalkan nih jadi dengan menciptakan rasa nyaman antar pemilik warung dengan pelanggan itu bisa membuat pelanggan itu menjadi senang belanja di warung kita, jadi setia. Nah, seperti itu. Terus yang kedua nih, dengan memahami karakter pelanggan. Jadi di sini saya juga sebagai seorang perempuan nih, juragan-juragan mungkin yang juragan-juragan ibu-ibu ya, mungkin juga lebih peka terhadap perasaan nih. Nah, tapi jangan sampai baper ya juragan-juragan ya. Jadi biasanya itu lebih sensitif nih biasanya. Jadi kita juga bisa memahami karakter pelanggan itu sendiri dengan cara kita bisa mengenal, tapi mengenal secara umum saja. Jadi misalkan ini satu contoh nih, Bu Ani ini suka dipuji nih. Jadi saya kan tahu nih karena sudah sering belanja gitu ya juragan ya. Nah, senang dipuji. Nah, aduh Bu Ani cantik sekali nih. Mau kondangan ya Bu? Nah, seperti itu. Misalkan kebetulan, iya Mbak nih mau kondangan nih, saya mau beli gulanya Mbak, kasih gulanya. Oh iya. Terus saya tawarin nih. Jadi saya ajak ngobrol seperti itu dengan jadi tidak menyinggung nih. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung pelanggan dan membuat pelanggan itu sendiri menjadi kapok atau datang enggan ke warung kita. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk yang ketiga nih. Jadi tidak membeda-bedakan antara pelanggan yang tetap maupun yang tidak tetap. Kenapa saya katakan di sini ada pelanggan yang tetap, ada yang tidak tetap. Yang dimaksudkan saya di sini ya juragan ya, pelanggan yang tetap itu biasanya kalau di warung kita itu kan setiap hari nih. Ini kalau di warung saya kan buka warung itu jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi buka warung sama tutup warung itu saya udah konsisten. Jadi saya kerjasama sama suami, kebetulan suami kan juga udah nggak jadi karyawan nih. Jadi memang usaha di rumah. Halo Bu Yanti, masih kayak ke live ya? Sinyal kayaknya nih. Oke, Tadi udah sempat dibahas ya kalau misalkan hal yang paling penting itu adalah internal, senyum, sapa, dan salam. Ini wajib banget untuk Bapak Ibu yang juragan-juragan di rumah untuk ikutin di warung-warungnya. Karena pasti saya nih kalau misalkan ke warung seneng kalau misalkan datang dikasih sambutan yang ramah, pasti saya bakal datang lagi. Terus yang kedua itu paham karakter pelanggan. Ini kita perlu banget nih tahu siapa sih sebenarnya kira-kira pelanggan kita. Apakah pelanggan kita itu suka dipuji atau misalkan orangnya kurang suka basa-basi. Jadi kita langsung aja tawarin, atau misalkan anak kecil sukanya beli mainan dan segala macam, mungkin kita bisa bonusin dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tidak membeda-bedakan terhadap pelayanan, baik pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Nah, ini sambil kita nunggu, mungkin kita ice breaking dulu. Mungkin dari sini Bu Deros bisa bantu. Mungkin ada rekan-rekan yang mau tanya-tanya. Mumpung di sini ada Bu Deros, sambil kita nunggu Bu Yanti untuk
internetnya membaik. Mungkin ada yang mau bertanya sejauh ini? Kalau Bu Deros ini jago banget kalau misalkan soal pelanggan yang hutang berhutang. Pasti penasaran banget kan gimana nanti Bu Deros ini bisa menjelaskan tentang gimana sih kriteria orang yang hutang atau cara-caranya gimana. Mungkin di sini udah ada yang mau tanya jawab dulu. Nah, oke, saya bacain chat aja ya. Mungkin chatnya belum terlalu banyak nih, tapi di sini ada yang dari Cikande Serang, terus habis itu ada yang dari Bogor, lalu ada yang dari Pasuruan Jawa Timur, terus habis itu ada dari Bogor lagi. Ayo di sini rata-rata pada di mana nih? Kita kalau misalkan lagi kalau kita lagi ngumpul secara offline nih, kita belum tentu bisa ketemu dari rekan-rekan berbagai provinsi di Indonesia karena ya kita bersyukur ya karena ada teknologi dan ada teknologi, terus habis itu ada internet, kita bisa kenalan-kenalan. Oke, coba kita cek satu-satu. Udah ada yang mau bertanya belum ya? Bagaimana mendaki customer yang bilang hutang 500 aja ditagih-tagih? Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Mungkin Bu Deros bisa sambil jawab. Gimana nih utang 500 namanya juga hutang ya, harus dibayar gak sih, Bu? Ya, betul Kak. Memang orang kadang suka menyepelekan arti 500 rupiah itu ya. Padahal sebenarnya 500 rupiah itu sebenarnya untungnya kita loh. Ya kan? Belum tentu semua barang keuntungan kita di atas 500. Ada yang 500 atau bahkan 300 rupiah kan. Nah, lebih baik kita kasih pengertian ke orang yang berhutang bahwa sebenarnya itulah keuntungan kita gitu. Mungkin kalau yang nggak berdagang mungkin nggak tahu ya. Tapi ya lebih baik kita jelaskan aja secara pelan-pelan ya. 500 itu uang nominal yang kecil menurut orang, tapi menurut kita itu lumayan lah, namanya pengumpul receh kalau pedagang bilang sih kayak gitu ya. Lebih baik dikasih pengertian aja. Terus jangan sampai utang yang 500 itu jadi hambatan kita untuk akhirat nanti, gitu aja. Apa sih namanya ya, walaupun ini tapi tajam juga loh kalau sampai ngomongnya sampai itu menghambat kita ke surga gitu, itu sebenarnya sih tajam juga gitu. Ya mudah-mudahan lah pelanggan juga ngerti, tapi kalau memang pelanggan kita nggak mau bayar juga ya lebih baik ikhlaskan aja deh. Ya, seperti itu Kak, kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Bu Deros. Wah, ini kayaknya Bu Yanti nih udah datang lagi nih. Halo Bu Yanti. Oke. Halo Bu Yanti. Kayaknya Bu Yanti belum unmute deh. Coba di-unmute dulu Bu Yanti. Oke. Tes? Sudah. Ya. Sama sekali nih. Karena mungkin jaraknya yang jauh atau bagaimana nih. Jadi sinyalnya yang kurang bagus. Jadi terputus. Mohon maaf sekali ini juragan-juragan ya. Oke. Ya nggak apa-apa Bu Yanti. Ayo kita lanjutin aja nih. Internal yang ketiga nih sekarang nih. Ya, ini ya Mbak Novita ya. Untuk apa? Yang ketiga, tidak membeda-bedakan terhadap pelayanan pelanggan tetap dan tidak tetap. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa pelanggan itu ada yang tetap. Jadi seperti yang tetangga, terus biasanya kalau orang yang dekat kontrakan yang dekat warung sama kita itu kan pelanggan tetap nih. Jadi dari pagi sampai malam bisa datang ke warung kita lebih dari 2 sampai 3 kali seperti itu. Terus ada yang pelanggan tidak tetap, mungkin sekedar untuk mampir ke warung kita nih, karena kan mungkin pas kebetulan lewat depan warung kita, terus mampir ke warung kita. Itu juga pelanggan nih buat kita, karena kita nggak tahu nantinya yang pelanggan yang asing, yang tidak tetap itu nanti, siapa tahu dengan nyaman untuk belanja di warung kita, karena kita yang kasih pelayanan yang menyenangkan bagi pelanggan tersebut, mungkin bisa meskipun jauh itu tetap disenengin gitu belanja ke warung kita gitu, karena udah merasa nyaman. Nah, jadi di sini kita
melakukan pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan agar menjadi loyal belanja ke warung kita. Jadi jarak tidak menjadi hambatan, terus mungkin kesederhanaan warung. Untuk pengalaman saya ya, karena warung saya kan juga masih baru nih, belum ada 1 tahun. Saya juga bergabung di Warung Pintar baru 8 bulan, dari bulan 10 bulan ya, bulan Januari saya baru bergabung dengan Warpin. Jadi warung saya masih kecil, masih sederhana, tapi saya membuat warung saya itu senyaman mungkin buat pelanggan. Jadi apa sih kira-kira yang dibutuhkan pelanggan? Apa sih kira-kira yang membuat pelanggan itu senang sih belanja di warung saya? Meskipun saya bukan warung yang tongkrongan, tapi tetap di depan warung itu, di samping masuk warung itu saya kasih meja, saya kasih kursi, biar nanti misalkan ada pelanggan yang pengen dilayani nih belanjanya, Mbak saya minta ini, nah bisa menunggu, barang belanjaannya saya siapin, pelanggannya itu bisa menunggu sambil duduk di meja atau kursi. Dan itu pun saya juga sambil menawari nih. Jadi saya juga sebagai pemilik warung, tapi saya juga melayani, Bu, kalau mau minum Bu. Nah, jadi saya tawarin seperti itu. Oh iya Mbak, aku haus banget nih, ya kayak gitu. Jadi kan bisa nambah belanjaan, jadi nambah keuntungan buat saya nih, ya seperti itu ya Juragan ya. Itu kalau saya yang udah terapkan di warung saya seperti itu. Jadi dengan segala kerendahan hati saya, itu mungkin bisa membuat keunggulan tersendiri nih dari pelayanan, membuat ciri khas di warung kita, jadi membuat pelanggan itu merasa nyaman, senang, dan loyal belanja ke warung kita. Nah, itu kalau untuk pelayanan internal. Dan untuk pelayanan eksternal nih ya, Juragan ya. Jadi pelayanan eksternal itu berarti di luar warung kita, di luar kita sebagai pemilik warung dengan si pelanggan itu. Jadi kalau eksternal ini saya juga menyediakan pesan antar lewat via WA. Jadi sebelum saya punya warung, saya udah jualan, tapi sekedar saya tuh pakai meja ini Juragan. Jadi benar-benar saya punya warung itu perjuangan. Jadi saya dulu tuh sudah melayani pesan antar. Jadi apa sih yang dibutuhkan sama pelanggan nih? Misalkan saya pesan ini Mbak, bisa enggak Mbak besok saya diantarin? Oh bisa Bu, bisa banget Bu. Tetap saya layanin. Jadi seperti itu. Kalau dulu saya enggak ada batas minimal order, tapi kalau sekarang karena saya kan juga keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, jadi saya kasih, biasanya kalau di warung itu saya kasih minimal order itu 50.000 dan jangkauan maksimal sekelurahan, seperti itu. Jadi yang dekat-dekat aja. Tapi kalau yang ini terkecuali untuk para tetangga nih, biasanya nih kalau misalkan seperti ada tamu nih, Mbak saya butuhin minum Mbak, bisa dianterin enggak Mbak, minta tolong. Oh iya Bu, monggo, enggak apa-apa Bu, pesen apa, nanti saya anterin ya Bu. Mbak minum ya, misalkan 4 botol Mbak, sama jajannya ada roti-roti basah enggak Mbak? Iya Bu. Nah, saya tetap melayani dengan senang hati, melayani dengan segenap kerendahan hati. Nah, itu kalau saya di warung saya seperti itu ya Juragan ya. Terus kalau misalkan nih kok udah lewat beberapa hari ya, biasanya itu kan saya alhamdulillah nih setiap hari saya juga ada langganan nih dari ibu-ibu yang jualan nasi bungkus, jualan warung makan gitu kan. Tiap hari nih suami saya kan juga jualan tahu di rumah. Jadi tahu putih ambil dari pabrik. Jadi sekalian nih kalau ada pesanan tahu pasti saya tawarin. Saya tawarin barang belanjaan, Bu, mau sekalian sembakonya Bu, minyak goreng atau apa. Jadi buat nambah itu. Yang pelanggannya juga senang. Oh iya Mbak, untung aja diingetin sama Mbaknya. Jadinya saya nggak lupa, daripada nanti saya harus belanja bolak-balik ya Mbak ya. Oh Mbak, saya sekalian mau pesen ini. Ya, jadi nggak sungkan-sungkan, saya itu selalu menawari dengan rendah hati gitu. Nah, terus kalau pelanggan yang nggak kelihatan, biasanya saya via WA saya tanyain kabar. Jadi ada hubungan, rasa kangen seperti itu. Saya merasa kangen dengan pelanggan juga merasa diperhatikan. Jadi senang. Bu, kan ini saya WA. Bu, Assalamualaikum, ini Bu Ani, kok lama enggak kelihatan ke warung, Bu?
mau belanja apa hari ini Bu? Masih jualan nggak Bu? Saya doain semoga jualannya laris ya Bu. Nah nanti akhirnya yang mungkin ya itu nggak ada niatan buat belanja, mungkin mau keluar, tapi berhubung dapat via WA dari saya untuk ngingetin belanja, jadi kan akhirnya belanja di tempat saya. Nah, dan akhirnya saya anterin barang belanjaannya. Nah, seperti itu kalau menurut saya itu pelayanan yang eksternal, jadi di luar warung itu sendiri. Nah, itu ya juragan ya. Terus yang kedua yaitu pelanggan senang belanja di warung yang komplit. Nah, yang dimaksudkan di sini itu terkadang kan kita suka dikomplain nih para pembeli yang datang. Biasanya, Mbak, ini kok nggak ada ya Mbak, ini nggak ada yang lain. Kan soalnya kan gini ya juragan ya, satu macam barang sama manfaatnya, tapi kan banyak nih mereknya. Misalkan katakanlah, ini saya nggak menyebutkan mereknya ya, katakanlah teh celup, itu pasti ada berbagai macam merek nih, ada 5 macam sampai 6 macam. Sabun cuci juga ada berapa banyak macam. Nah, itu kalau di tempat saya tuh sebisa mungkin untuk memberikan macam-macam merek. Jadi, misalkan satu produk teh celup ada 6 macam. Saya kompletin satu. Meskipun saya nggak kasih stok yang banyak, karena kan juga masih terpaut sama modal ya. Jadi karena kan saya warungnya warung acar nih, bukan yang warung semi grosir. Jadi memang saya tuh berusaha mengompletti barang, tapi nggak yang nyetok banyak. Jadi bermacam-macam barang itu dengan merek yang beda-beda, karena kan kita nggak tahu nih, yang namanya pembeli itu biasanya suka ada yang merek A, ada yang suka merek B, ada yang suka merek C. Jadi biar pembeli yang datang dengan mencari merek yang disukai itu pasti ditemukan di warung kita. Jadi kita nggak mengembalikan pembeli. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nih kebetulan merek A yang dituju sama pembeli nggak ada, tapi kan kita masih punya nih merek yang C, D, E. Nah, sebisa mungkin pelanggan pasti saya tawarkan. Bu, pakai yang merek B ini enggak apa-apa, Bu. Tapi saya kan biasanya udah nyaman, Mbak, pakai yang merek A, tapi saya kasih pandangan nih seperti ini. Misalkan saya kasih unggulan merek B. Iya, Bu, benar, kalau Ibu udah kebiasaan pakai merek A, biasanya memang itu ya, Bu, nggak enak ya, Bu, kalau pakai merek B. Tapi ini Bu, merek B itu lebih unggul, Bu, seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan keunggulan dari barang yang dicari itu. Dan akhirnya dengan saya kasih solusi, itu kan juga meringankan ibunya nih. Jadi pembeli nggak harus ke sana buat cari-cari, muter-muter susah ya. Jadi oh ya udah Mbak, saya ini aja nggak apa-apa, daripada nanti saya muter-muter lagi nyari barang yang saya inginkan. Nah, seperti itu biasanya saya kasih solusi untuk memberikan barang pengganti, jadi substitusi. Jadi barang yang tidak sama tapi mempunyai manfaat yang sama. Nah, seperti itu ya juragan ya. Terus yang ketiga yaitu saya memberikan program promo, tapi bukan yang promo heboh ya juragan ya. Karena kan mengingat saya juga warungnya masih kecil, tapi alhamdulillah udah berjalan, alhamdulillah lancar. Nah, dan juga tambah berkah. Seperti hari ini Jumat berkah ya juragan ya. Biasanya kalau di Jumat berkah itu saya biasanya sering ngasih potongan belanja. Jadi saya biasanya lebih tawarkan ke pelanggan nih, Bu, misalkan ibunya belanjanya cuma berapa, saya kasih arahan nih, Bu, belanja lebih banyak, Bu, nanti lebih hemat, Bu. Kenapa, Mbak? Iya, kalau ibunya belanja lebih banyak, nanti dapat potongan, Bu, seperti itu. Tapi tanpa saya memberitahukan di awal nih, saya enggak heboh-heboh, Bu, belanja di hari Jumat, Bu, nanti Ibu dapat potongan diskon enggak? Tapi secara tidak langsung itu tadi. Jadi begitu ada pembeli, saya kasih tawaran belanja lebih banyak, lebih hemat, apalagi kalau di hari Jumat, Bu, potongannya lebih
lumayan, biasanya seperti itu. Nah, biar nanti jualan tambah berkah ya Bu, Ibu juga ya Bu, semoga rezekinya tambah berkah seperti itu. Jadi saling mendoakan lah. Jadi menciptakan rasa nyaman hubungan antara pemilik warung, penjual, dan pembeli atau pelanggan. Biar pelanggan itu juga senang, merasa senang. Apalagi kalau ibu-ibu nih, kalau dikasih potongan 500 sampai 1.000 rupiah pun itu udah dipikirnya udah murah banget gitu. Ya, selisih 500 pun itu biasanya jadi pertimbangan nih. Saya sendiri kan juga posisi sebagai ibu ya. Saya sendiri pun juga selain posisi sebagai penjual, pemilik warung, saya kan juga berposisi sebagai pembeli ini ketika saya kulakan barang dagangan di warung saya. Jadi saya tuh mempertimbangkan juga misalkan ini kulakannya lebih miring nih, 500 perak nih lumayan bisa nambah keuntungan kan seperti itu. Nah, jadi dengan cara yang sederhana seperti itu bisa membuat pelanggan menjadi loyal tanpa kita harus memberikan yang lebih, tanpa kita harus yang royal seperti itu ya juragan. Saya kira cukup untuk ulasan yang saya berikan tadi, semoga nanti bermanfaat buat juragan-juragan semuanya, dan pastinya juga juragan-juragan semuanya juga sudah menerapkan apa yang saya sampaikan tadi, karena saya juga masih belajar juga ya juragan-juragan ya, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi juga mungkin ada yang kurang berkenan ya. Ya, saya rasa cukup Mbak Novita apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya kita akan mendengar dari Bu Deros yang nggak kalah serunya. Apalagi kalau misalkan dari Bu Deros nih punyalah tips and trik gimana caranya supaya menghadapi pelanggan yang berhutang, tapi juga tujuannya untuk pelanggan ini juga loyal sama kita. Oke, untuk Bu Deros boleh dipersilahkan. Iya, baik juragan semua. Karena saya pengalaman warung pernah tutup, salah satunya itu karena hutang, dihutangkan ke orang yang kalau berhutang kita catat, ternyata begitu ditagih orangnya, apalagi di saya banyak kontrakan, tahu-tahu udah pindah lah, terus yang bilang nggak ada uang lah, terus ada yang cuma bayar separuh lah, akhirnya kan hutang itu makin lama makin bertumpuk. Nah itulah salah satunya kenapa warung saya pernah tutup ya, modalnya habis dihutangkan orang semua. Nah dari situ saya belajar, sekarang jadi saya itu kalau memberi hutang itu saya melihat tetangga terdekat yang kita kenal, kita tahu kesehariannya, kita tahu pekerjaannya, itu yang saya kasih hutang. Kalau untuk yang nggak kenal lebih baik tidak usah dikasih hutang karena mau tagih ke mana kalau kita nggak kenal ya kan. Nah, kayak saya ada trik kalau untuk tetangga yang mau berhutang karena warung saya masih kecil, saya kasih maksimal hutang nggak banyak, cuma 25.000 rupiah. Kalau menurut saya cukup lah kalau memang yang dibutuhkan itu sembako kayak beras, minyak atau yang telur atau kecap gitu, saya rasa itu cukup segitu. Terus sebelum berhutang kita omong-omong dulu, janji dulu ke pelanggan. Kan kadang katanya tuh di situ banyak pelanggan yang kalau ditagih hutangnya marah-marah lah, hutang segitu aja gitu kan, kadang disepelekan kayak gitu ya. Nah kita ngomong dulu sama yang mau berhutang pelan-pelan, kita bilang maaf ya nanti kalau pas ditagih hutang jangan marah gitu kan. Karena memang bagaimana ya, ya dengan nilai segitu saya rasa nggak terlalu sulit lah. Dikasih jangka waktu juga misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Gitu. Jadi dengan nominal Rp25 itu saya rasa nggak terlalu berat lah untuk yang berhutang juga untuk bayarnya. Seperti itu Kak. Terus kalau ada pelanggan kita yang kalau memang hutang di mana-mana, terus belanja di mana-mana, berhutang di kita, saat dia belanja ke kita kan biasanya belanja dulu nih, bla 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 bla. Itu setelah barang terkumpul, ternyata uangnya
Misalkan 50.000 ternyata nominal yang dibelanjakan itu lebih dari 50.000. Lebih baik kita ngomong aja, dipasin aja ya Bu, supaya orang itu nggak berhutang ke kita ya. Dipasin aja ya, dikurangin aja jumlahnya, misalkan kopi tadinya 4 atau 5 dikurangin aja berapa gitu. Jadi dikurangin dari barangnya. Itu juga juga apa namanya, orang itu nggak berhutang ke kita gitu. Seperti itu Kak. Saya rasa seperti itu aja dulu. Ya, terima kasih. Oke, kalau Bu Deros ini kan juga sering ya untuk mencatat mencatat yang berhutang. Nah, kalau yang mencatat berhutang ini kan di aplikasi Warung Pintar kita juga punya catatan pintar dan catatan hutang ya untuk membantu para juragan untuk mencatat nih hutang-hutangnya, terus habis itu tanggal temponya kapan. Nah, kalau Bu Deros ini juga menggunakan itu kah? Iya, iya Kak. Saya gunakan itu karena di situ ada juga pengingat bahwa pelanggan kita yang berhutang ini jatuh temponya tanggal sekian. Terus udah gitu di situ udah lengkap dengan nomor WhatsApp yang bisa nagih sendiri. Jadi kita nggak perlu ngomong juga gitu. Terus di situ juga ada rincian-rincian hutangnya. Jadi yang kita tidak lupa apa yang dia hutang ke kita. Kalau memang pelanggan kita tidak mempunyai handphone, WhatsApp, biasanya saya menagihnya itu melalui dengan titip salam dengan orang terdekat dengan si penghutang itu. Misalkan dengan tetangga, saudara atau adiknya atau siapalah yang dekat. Paling saya, oh ya titip salam ya dengan Ibu si A, bilang aja dapat salam dari saya gitu. Nanti setelah itu suka ketemu lagi udah sampein belum? Oh udah Bu, udah. Oh ya ternyata sampai jatuh tanggal penagihannya itu kan belum dibayar. Nah, saya titip salam lagi, tolong dong sampaikan ke Ibu A, dapat salam dari Bu Deros gitu. Kayaknya udah lewat dari tanggalnya gitu. Tapi saya tidak menyebutkan orang itu hutangnya berapa seperti itu Kak. Titip salam aja. Oke, jadi orangnya nggak tersinggung ya, supaya hubungannya juga nggak akan putus gitu, seperti itu ya. Iya betul Kak. Oke. Iya, seperti itu Kak. Terus selanjutnya Bu Deros nih punya tips bangun kedekatan dengan pembeli. Nah, kalau Bu Deros gimana? Saya dengar katanya Bu Deros nih suka ngasih gratisan buat anak-anak nih. Mungkin Bu Deros bisa cerita untuk bangun kedekatan dengan pembeli. Iya, salah satunya dengan membonus buat anak-anak, kedekatan kita dengan pelanggan kita tidak harus yang kasih hadiah yang macam-macam, enggak. Biasanya kalau saya itu suka bikin makanan sendiri, entah itu sosis, entah itu es pensil yang lebih murah itu yang terbuat dari susu itu saya bikin es gitu. Terus karena saya suka anak kecil, pelanggan saya juga banyak kalangan sih, tapi yang lebih sering ke anak-anak ya, jajanan anak-anak gitu. Mereka ke saya, terus mereka jajan, kadang suka saya bonusin gitu kan, namanya anak-anak kecil gitu. Saya merasa punya anak juga. Biasanya apalagi hari Jumat, kalau untuk Muslim, memang saya suka, nggak harus ngomong lah kita bersedekah, itu biasanya anak-anak yang jajan di saya itu suka saya kasih. Entah itu snack, entah buatan sendiri gitu, suka saya kasih ke anak-anak gitu. Itu untuk kalangan yang anak-anak kecil ya. Kalau untuk kalangan remaja biasanya saya lebih pendekatan ke ngobrol-ngobrol aja gitu ke mereka, apa yang mereka, kadang kan mereka suka curhat sama teman gitu. Kadang saya suka, boleh nggak saya ikut nimbrung nih gitu kan. Ya Bude, apa Bude gitu. Oh kayaknya lagi puber ya, lagi suka si A sama si B gitu. Kita sharing-sharing aja sama mereka gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Kita kasih tip-tipnya kalau ngedeketin, ini kayak gini gitu. Mana yang bagus, mana yang enggak buat mereka gitu. Itu untuk kalangan remaja biasanya saya ramainya itu sekitar sore sampai malam gitu. Terus kalau untuk ke ibu-ibu ya sama dengan kayak Mbak Yanti, kita harus juga tahu karakternya pelanggan kita kayak apa yang suka dipuji atau yang lebih suka, apalah kesukaan mereka, apa mereka suka yang masak-masak, kita bisa ngobrol, nyambungin aja ke mereka gitu. Apa yang jadi permasalahan mereka, apa yang bisa kita bantu aja ke mereka.
seperti itu. Terus satu lagi kalau untuk pelanggan yang berhutang, saya tidak menghutangkan produk rokok. Itu salah satunya. Terus kalau pelanggan saya yang membayar hutang tepat waktu, itu biasanya suka saya kasih bonusin juga. Kayak apa tambahan, ada kayak bumbu masakan gitu kan, kayak saya sebutin aja ya mereknya, kayak Royco, Masako, Sasa gitu. Itu suka saya bonusin untuk yang ibu-ibu gitu. Kalau untuk bapak-bapak ya paling cuma jajanan-jajanan aja sih, kayak biskuit-biskuit yang 1.000 2.000 seperti itu. Cukup saya sampai situ aja, Kak. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat juga untuk juragan yang lain. Oke, terima kasih Bude Ros. Saya nih kayaknya kalau di Pondok Bambu kayaknya saya harus harus mampir ke Bude Ros nih. Jadi Mampir. biar nggak cuma Mampir, lewat Kak, mampir. virtual ya. Jadi nanti kita bisa WhatsApp-an ya Bude ya. Oke, kita mau Iya, mulai betul. pertanyaan ya. Jadi di sini udah ada yang raise hand. Kita mulai dari Toko Iwan. Mungkin Toko Iwan ada yang mau dipertanyakan dan pertanyaan ini mau ditujukan untuk siapa? Atau bisa kedua narasumber bisa menjawab. Toko Iwan. Jadi untuk bertanya, oke, kita lewatin dulu deh. Kalau gitu kita ke Pak Antonehan mau bertanya, mungkin bisa untuk Toko Iwan dulu ya. Coba saya untuk udah ask to unmute. Mungkin bisa. Oke, tes. Mungkin bisa di-unmute dulu. Halo, Toko Iwan. Ini suara siapa ya? Oke. Ayo, ada lagi yang mau Toko Iwan? Oke, mungkin dari Desi Chandra ya. Coba saya ask to unmute dulu. Udah terima? Halo. Halo. Halo Bu Desi Chandra, mungkin bisa unmute ya. Mau bertanya? Ya, halo. Ya, Bu Desi mau tanya? Oke. Iya, gimana Bu Desi? Iya, kira-kira kalau kayak itu, gimana caranya supaya customer bisa bertahan? Ini kan masalah ini kan ya Royal menarik pelanggan ya. Iya Bu Desi ya. Selain kita harganya mungkin lebih murah, apalagi ada trik-trik yang lain gitu Mbak misalnya? Ya Bu Desi, untuk menanggapi pertanyaan Bu Desi ya, jadi kita bisa menarik pelanggan itu bisa loyal belanja ke warung kita. Selain kita ngasih harga yang lebih murah nih buat para mama, biasanya kan harga lebih murah 500 perak aja dikatakan lebih murah. Nah, selain itu juga yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kalau Bu Desi nyimak dari awal tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya itu lebih ke pelayanan Bu. Jadi pelayanan kita sebagai pemilik warung ya itu bagi pelanggan itu sendiri. Jadi kalau pelayanan kita itu bagus, pelayanan kita itu berkualitas, pasti akan membuat pelanggan itu jadi ingat sama warung kita terus. Jadi loyal, jadi setia belanja ke warung kita. Karena dikasih pelayanan yang maksimal dari kita, pelayanan kita seperti contohnya tadi menyambut pelanggan dengan 3S. Ya, aku rumah kamu loh. Jadi ada keterikatan. Karena aku mana?
warga. Oh, Kita mengompliti barang. Jadi biasanya satu macam barang ini kan ada banyak mereknya nih Bu. Nah biasanya kan pelanggan suka nih, satu pelanggan suka yang A, pelanggan yang lain suka B, yang lainnya suka yang C. Jadi kita usahakan di warung kita itu ada berbagai macam merek dengan produk yang sama, satu manfaat tapi mereknya macam-macam. Jadi pelanggan itu senang melihatnya itu komplit. Padahal stoknya enggak banyak nih Bu. Nah kalau di warung saya kan karena warung saya masih kecil nih ya Bu Desi ya. Jadi stoknya enggak banyak tapi barangnya komplit. Terus selain itu juga untuk kita juga sebagai pemilik warung nih biasanya kalau di warung saya ya Bu Desi ya, itu saya ngasih barang yang lagi dicari sama pelanggan, barang musiman. Contohnya seperti ini tuh, seperti masker, hand sanitizer. Terus yang sudah saya terapkan itu kemarin waktu seperti kalau ada Idul Adha itu kan banyak nih yang bakar-bakaran Bu. Saya kebetulan itu dapat barang seperti arang, terus jadi barang musiman itu buat warung komplit. Jadi pelanggan selain datang buat cari barang yang diinginkan itu, jadi nanti nambah belanjaan yang lain sekalian belanja di warung kita. Misalkan di warung kita sedia arang nih pada waktu pas musim Idul Adha ya Bu ya. Jadi kan suka nyate-nyate. Mulanya cuma yang dicari arang, tapi karena saya nih tawarin, Mbak sekalian kecapnya, oh iya sekalian bumbunya aja, iya sekalian di sini. Nah jadi yang mulanya cuma dicari arang karena mungkin cari di tempat-tempat lain itu udah ada arang ya Bu ya. Karena saya menyediakan, terus akhirnya nggak cuma arang aja nih yang dibeli, jadi bisa beli belanjaan yang lain seperti itu. Nah itu kalau tips dan trik dari warung saya sih Bu Desi seperti itu ya. Oke. Kalau dari Bu Dero sendiri gimana Bu De? Iya, kalau saya ya satu yaitu barang dikomplitin ya, untuk menarik pelanggan ya sama kayak Mbak Yanti juga, pelayanan kita harus sama. Terus kalau ada orang yang cari barang, kita jangan bilang, oh nggak ada barang itu, jangan, lagi habis. Jadi besok kita sediakan apa yang mereka cari kayak gitu. Kan karena kita kadang walaupun barang udah banyak kita juga lupa kan, nggak tahu apalagi nih yang mau diisi, perasaan udah penuh gitu ya. Dan kebanyakan saya juga dari pelanggan juga, pelanggan cari barang ini, oh berarti ada ya, catat aja. Nah jangan bilang nggak ada barang, bilang aja lagi habis, besok kita belikan, seperti itu aja. Udah itu aja Mbak. Oke, dari Bu Desi ada mau yang ditanyakan lagi? oh kalau aku sih ngebandingin, aku kan sebelum ngewarung ini punya kantin juga di sekolah. Kebutuhan kita emang beda ya kalau kantin sekolah sama warung di rumah gitu. Iya, kalau saya sih untuk meningkatkan supaya banyak customer yang loyal, walaupun saya mungkin warung saya tuh nggak terlalu komplit, tapi pelayanan saya akuin saya luar biasa. Maksudnya kayak pama mereka datang kita udah pasti senyum, atau pama kita lagi di kamar mandi beli, iya tunggu sebentar ya, lagi di kamar mandi, terus iya Bu mau beli apa, oh ini kembaliannya, terima kasih gitu sambil senyum. Udah, itu hal yang simple mungkin, tapi ya terlihat lah senyum keikhlasan kita itu yang bikin customer itu balik-balik lagi. Terus kalau di kantin sekolah, kalau perbandingannya ya mungkin kalau kayak menyediakan hal-hal yang kecil gitu ya di kantin sekolah, emang karena cuman ada 10 kantin gitu kan, persaingannya tuh ketat banget. Ya kita tuh emang selalu menyediakan, selalu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu kan selalu update. Wah ada minuman ini, Mades ada minuman ini enggak? Ya kapan emang udah ada di iklannya? Ada Mades, besok kita beli gitu, selalu available gitu saat mereka minta. When they return to want to buy, kita available aja tuh barang. Oke, baik Bu Desi, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya berarti ya. Iya, silakan. Oke, selanjutnya sebentar. Ibu Ana Eni. Nah, Ibu Ana Eni ini sering banget nih buat
datang nih acara silaturahmi. Ayo Bu Ana ini mungkin bisa bertanya. Ini saya unmute. Oke. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya sama Bu nih, cara menangani utang. Nah, aku tuh kan gini Bu, ada orang yang berhutang, tapi kalau ditagih galakan dia daripada kita. Jadi, misalkan nih udah jatuh tempo, kita ingetin, Ibu maaf ya Bu, ini Ibu mau bayar utangnya gitu. Malah dia marah-marah, malah berantem gitu, ngajak berantem, jadinya kitanya bingung tuh kewenangannya gimana. Takutnya ntar kita marah malah dia belajar lagi ke kita gitu. Makasih. Tanya cara menanganinya gitu. Oke. Iya Bu Ana, Ya. Bu Ana, Boleh. saya tanggapi. Kan sebelumnya seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau orang itu mau berhutang, kita perjanjian dulu. Saya tidak bisa ngasih banyak-banyak ya Bu hutangnya, karena warung saya juga masih kecil, masih merintis gitu. Terus kalau memang sudah kepentok orang itu berhutang, kita terus ditagih marah-marah, kita tetap berusaha terus tagih ya, karena memang itu kewajiban kita untuk berhutang. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, sudah berkali-kali dengan berbagai cara ditagih nggak bisa, lebih baik diikhlaskan saja. Dan kalau orang itu mau hutang lagi, jangan dikasih pastinya gitu. Makanya yang saran saya itu, kalau memberi hutang itu jangan terlalu besar Bu Eni. Jadi kita pun juga tidak merasa rugi banyak di warung gitu. Dan insya Allah dengan kita mengikhlaskan utang satu orang itu, saya rasa akan kembali lagi ke ibu, kebaikan ibu yang sudah diikhlaskan itu. Insya Allah Bu. Oke. Kalau dari Bu Yanti gimana? Ada tanggapan? Iya, kalau di warung saya sih, ya memang sih ini yang jadi kendala setiap warung ya, karena nggak memungkiri pasti setiap warung itu pasti akan ada pelanggan yang utang. Seperti itu. Kadang kita waktu ngutang itu, katakanlah itu dengan nada yang rendah, Mbak, saya bisa Mbak ditolongin, tapi nanti minta belanjaan ini dulu. Biasanya seperti itu. Nanti kalau suami saya udah gajian, nanti baru tak bayar. Boleh ya Mbak? Saya kan suka kayak gitu nih. Nah, ya dengan seperti itu kita kan kasih nih, iya Bu, enggak apa-apa Bu. Nah, seperti yang udah sampaikan tadi, saya juga menekan nominal hutang ke pelanggan. Jadi enggak saya hutang ini terlalu banyak. Soalnya mengingat kalau kita ngutangin ke pelanggan banyak, nanti kita bisa kehabisan modal kan seperti itu. Nah, jadi untuk menyiasatinya, ketika pelanggan itu sendiri kok udah jatuh tempo kok nggak ada bayar. Nah, yang lebih sedihnya lagi itu kalau nggak ada belanja. Kalau misalkan udah hutang tapi masih tetap belanja setiap hari dengan nominal yang kecil, itu sih bagi saya nggak masalah ya. Tetap saya ngingetin. Tapi kalau misalkan udah nggak ada lewat, nggak ada ke warung lagi, nah itu yang jadi susah. Kadang itu nggak sampai sampai bingung ibunya kok nggak kelihatan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan sama Bu juga, untuk titip salam seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di warung saya itu kebanyakan yang utang itu lancar. Jadi setiap hari itu kan kebanyakan yang belanja di warung saya itu pelanggannya pada jualan semua. Jadi kan ibaratnya saya kasih modal nih. Misalkan ini yang sering ngutang di warung saya ya, non saya nih Bu si A ini jualannya jualan matengan ya, jualan sayur mateng, jualan gorengan seperti itu. Biasanya itu kalau pagi memang sering ngutang di tempat saya dulu, kasbon dulu. Mbak, saya minta minyak goreng, minta gula Jawa, minta tepung, seperti itu. Nanti, tapi sorenya itu udah langsung dibayar. Jadi alhamdulillah lancar. Karena dari awal perjanjian saya pun sebelum ngasih utang biasanya saya tegesin dulu seperti ini. Bu, non sewu ya Bu. Jadi dengan segala kerendahan hati saya itu tadi. Bu, non sewu ya Bu. Ini saya bolehin Bu ngutang bersama
kita lancar ya Bu, Ibu nanti juga lancar, tambah berkah. Saya pun juga nanti kalau ibunya lancar, saya bisa buat pulangkan lagi. Besoknya lagi kalau ibu mau minta barang lagi, saya bisa pulaan lagi ya Bu, bisa ada barangnya yang dibutuhin ibu lagi seperti itu. Oh iya iya enggak, nanti sore saya kasih Mbak. Ya seperti itu. Alhamdulillah pelanggan yang ngutang di tempat saya itu dengan dari awal kita kesepakatan itu tadi yang membuat kita semangat, jadi nggak ada yang pelanggan yang istilahnya begitu kita malah lebih galakan daripada dia dibanding kita yang udah ngasih utang seperti itu. Nah itu kalau di warung saya seperti itu Mbak Nafita ya. Bu Ana ya. Terima kasih. Oke, dari Bu Anaya ini gimana? Ada tanggapan? Sudah? Oke, kita lanjut nih ya. Ada yang mau bertanya lagi atau saya langsung ke kolom chat ya? Oke, ada lagi sebentar biar saya. Oke, Mas Henry Ihsan nih, ada pertanyaan sebentar biar gantian. Silakan Mas Henry. Oke, makasih. Saya mau nanya nih. Ada orang belanja ke warung kita. Kita tuh nggak kenal sama dia. Terus dia belanja kurang 5.000 apa kurang 10.000. Nanti saya balik lagi ya katanya. Itu gimana nyikapinnya? Nah, ya, Oke, baik Mas Henry. Mbak Yanti dulu, silakan Mbak. Tunggu Bu Dito, siapa Pak? Oke, Bu Dia dulu deh, Bu Dia dulu. Sudah jadi rebutan. Ya Mas Henry, salam kenal. Kalau orangnya tidak dikenal itu, kan sudah saya bilang, lebih baik jangan dikasih hutang. Kamu mau nagih kemana? Ya kan? Lebih baik dipasin aja. Kan tadi Mas Henry bilang kurang 5.000 atau 10.000. Itu barangnya aja yang dikurangin. Dipasin aja sesuai uangnya gitu, bilang. Coba kalau berhutang nggak kenal mau nagih kemana Mas Henry, ya kan? Saya rasa seperti itu aja lebih baik, dari jumlah barang yang dibutuhkan itu aja yang dikurangin. Sesuaikan dengan keadaan nominal uang yang dia punya. Lebih baik seperti itu aja. Itu saran dari saya, terima kasih. Monggo Mbak Yanti silakan. Ya, terima kasih Bu Deros. Kalau dari saya sih kurang lebih sama ya seperti Bu Deros ya. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi kita kan akhirnya kalau nggak kenal kan, kalau nggak ada membiarkan kita jadi rugi ya Bu Deros ya. Seperti itu ya Pak Henry ya. Jadi baiknya kalau kita nggak mengenal pelanggan itu, pembeli itu, terus belanjaannya kok ternyata setelah ditotal dengan uang yang dibawa itu kurang, sebaiknya ya dikurangin aja belanjanya, dipasin aja sama uangnya. Itu pun dengan bahasa yang baik dan sopan. Jadi tapi tidak bisa dipungkiri ya Bu Dirus ya. Terkadang ini pengalaman pribadi saya juga ini yang sering terjadi ya. Kan saya juga ini jualan bensin nih di rumah. Itu sering kali itu kalau bensin kan nggak bisa di udah terlanjur diisi nih ya. Iya betul. Ketika ambil uang nih, aduh maaf Mbak, uangnya kurang 2.000 nih Mbak, gimana Mbak? Rumah saya deket sini Mbak, ya seperti itu. Nah mau tidak mau ya saya tetap itu dalam hati nih, udah nggak apa-apa. Saya pun juga sebagai Oke, Bu Yanti. Kayaknya Bu Yanti sinyalnya kurang bagus, jadi kita sambil ngobrol-ngobrol dikit lagi. Mas Henry, lokasinya di mana Mas Henry? Cibitung. Oh di Cibitung, jauh juga ya Mas ya. Halo Mas, saya di Pondok Kelapa. Ya deket lah Pondok Kelapa mah. Ada pertanyaan lagi Mas Henry? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau saya sih ya, kalau jawabannya seperti itu sih kurang puas sebenarnya. Kurang puas. Terus
mau bagaimana? Kalaupun mau Oh, kurang 10.000 atau 5.000 itu ya, mau kalau saya sih sebenarnya ya, kalau kurang 5.000 atau 10.000 ya masih kita bisa maklum lah, walaupun ibarat kita nggak kenal apakah itu saudara tetangga, apakah dia lagi main, atau dia orang hanya pengen tahu itu orangnya bisa ini baikin nggak. Kan kadang begitu kalau orang belanja kemari, oh warung itu nggak boleh ngutangin. Ya dia pasti pada nggak berani kemari, jadi pada mencari yang kira-kira yang bolehlah diutangin gitu, apa dibayarnya 2 hari apa 3 hari. Biasanya begitu. Soalnya biasanya mau omongan orang kan cepet banget. Iya, betul, betul. Kalau Mas Hendri itu kan tadi pertanyaannya untuk orang yang tidak dikenal. Kalau untuk tidak dikenal bagaimana mau menagih hutangnya gitu kan? Kalau memang Mas Hendri tahu kenal orang itu, oh itu saudara si A, terus memang mau memberi hutang kekurangannya itu, ya nggak apa-apa. Berarti kan Mas Hendri nanti kalaupun orang itu lupa bayar hutang kan Mas Hendri bisa ingatkan ke saudaranya itu gitu kan. Yang saya maksudkan ini yang tidak diberi hutang yang orang tidak kita kenal, Mas Hendri, seperti itu. Iya Iya. sih sebenarnya itu masih masing-masing sih. Kadang kan orang kan ada yang jujur, ada yang enggak. Ya itu gimana orangnya sih sebenarnya. Kalau dia Iya. emang jujur ya pasti balik lagi ngasih kekurangannya. Iya, memang banyak pengalaman kayak gitu juga. Saya juga kadang juga kalau udah yang kepentok kayak gitu kadang nggak tega, ya sudahlah, paling juga cuma segitu gitu. Kalau bukan cuma mengharap segitunya, insya Allah ada baliknya lagi ke saya gitu. Tapi Iya ternyata betul. orang itu memang jujur, benar dia balik lagi ke kita. Saya baru hutang kekurangan yang ataupun nggak hari ini, yang kemarin gitu, saya orang alhamdulillah itu berarti masih milik kita. Seperti itu Mas Hendri gitu. Iya betul betul. Jadi nggak semua mestinya kita tolak sih sebenarnya. Ya, benar. Memang tidak semua. Yang saya Iya. sampaikan itu tidak semua ditolak, benar. Iya ada pengecualian. Iya, karena kita apalagi dengan tetangga ya, Iya kita memberi betul. hutang itu berarti kan kita juga menolong mereka gitu. Kita juga, kalau saya pernah merasakan seperti apa, tidak punya uang tapi memerlukan kebutuhan yang mendesak banget gitu. Ya nggak ada salahnya memang kalau tetangga dekat lebih baik dihutangkan. Tapi dengan perjanjian yang seperti itu ada ya maaf cuman bisa sedikit, kasih hutangnya tidak terlalu besar, seperti itu Mas Hendri. Iya betul. Setuju. Kembali Saya lagi. setuju. Terima kasih Mas Hendri, silahkan Mbak Yanti sudah ada. Iya Bu Diros, mohon maaf ini sinyalnya dimaklumi ya Pak Henry ya, tadi keputus tiba-tiba. Ya. Nah, seperti itu tadi yang sudah disampaikan sama Bu Diros, mungkin sudah cukup untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Henry ya tadi ya. Oke. Terima kasih Pak Henry. Kita nanti kalau mau nanya-nanya bisa raise hand lagi, jadi biar acara kita nih interaktif nih kali ini. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan. Kayaknya ini pembicara SBWN minggu lalu nih kayaknya dia. Oke, kita masukin ke spotlight. Mas Zaan minggu kemarin ini ya ikut acara ini ya, jadi pembicara ya Mas Zaan ya? Ya Mbak. Oke, halo Mas Zaan, Mas Fajarnya nggak bisa datang hari ini, jadi digantiin dulu sama saya. Gini Mbak, saya mau nanya nih sama Ibu Ros ya. Saya sih pernah ngalamin, misal ada pembeli, paginya itu beli rokok 25, ternyata itu dia berhutang 5.000 karena uangnya cuma 20, harga rokok 25. Nah setelah siangnya itu dia datang lagi, lalu dia bilang, saya utang lagi ya, sekalian yang 5.000 tadi ditambah sama rokok yang ini 25, jadi kan utangnya 30. Setelah besoknya dia itu ngasih bayar lagi 25, selalu begitu. Nah, bagaimana sih caranya menyikapinya? Ataukah kita harus ngomong terang-terangan bahwa stop untuk mengutang secara istilahnya kontinu begitu, atau kita ada bicara secara halus gimana cara menanggapinya gitu, biar
si orangnya juga nggak tersinggung, kitanya juga enak gitu. Karena kalau menurut saya diterus-terusin begitu kan seakan-akan dia utang, cuman bersambung terus gitu, nggak pernah ada lunasnya. Kira-kira gimana itu? Iya, baik Mas Jaan. Mas Jaan ini senior saya banyak belajar dari Mas Jaan loh. Apa yang disampaikan Mas Jaan maupun di Facebook atau di silaturahmi seperti ini membantu saya buat saya pribadi. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya Mas Jaan. Saya menyikapi pertanyaan Mas Jaan tadi, memang benar orang itu sebenarnya mau berhutang, tapi dengan cara seperti itu, continue, bayar gantung kan seperti itu ya. Kita ngomong baik-baik aja, terus terang bilang ke pelanggan kita, kalau saya produk rokok itu tidak dihutangkan. Kalau memang yang eceran itu kan rokok batangan itu, kalau dia punya utang cuma 7.000 atau biasanya kan mereka beli eceran sebatang 2 batang gitu. Terus kurang, lebih baik saya kurangin 1 batang. Kalau sekarang mungkin rokok eceran bisa 5.000 3 batang, terus kurang saya kasih aja 2 batang, kembalikanlah yang 1.000-nya gitu. Dan kalau yang seperti permasalahan Mas Jaan ini, ngomong pelan-pelan karena sudah berapa kali kan itu terus kayak gitu, lebih baik ngomong pelan-pelan bahwa saya tidak bisa menghutangkan, apalagi rokok. Rokok itu tahu sendiri modalnya besar, untungnya kita tahu semua gitu kan. Lebih baik di stop Mas, buat kebaikan kita juga, kemajuan warung kita juga, tapi ngomong dengan cara hati kita ke orang tersebut supaya tidak tersinggung, pelan-pelan, seperti itu Mas Jaan. Pokoknya untuk kebaikan warung kita dan kebaikan orang itu juga. Jangan dibiasakan orang berhutang. Seperti itu. Kalau menurut saya ya. Saya rasa itu aja Mas Jaan. Terima kasih. Oke, kalau dari Bu Suyanti gimana Bu Suyanti? Kalau ini ya terima kasih untuk kesempatannya. Ini apa Pak Jaan ya. Ini kalau menurut dari saya pribadi, ini pelanggan yang hutang secara kontinu. Jadi terus-menerus. Jadi membayar hutang yang kemarin, tapi minta hutang baru lagi nih. Kalau untuk menyikapinya, memang seperti itu membuat kita sebagai pemilik warung tuh kadang ada rasa, kok baru aja hutang, udah ditambahin lagi. Jadi kan nggak selesai-selesai nih hutangnya. Jadi seolah-olah membuat ganjalan kita. Nah, gimana sih caranya itu biar nggak seperti itu terus? Jadi kita kalau mungkin ya pelanggannya seperti itu biasanya memang sudah karakter dia seperti itu. Mungkin nggak di warung kita juga, mungkin bisa di warung lain bisa seperti itu karena mungkin sudah jadi karakternya, sudah jadi kebiasaannya. Kalau menurut saya ya itu tadi diomongin baik-baik. Ibarat kita berpedoman seperti ini, lebih baik kita kehilangan 1 pelanggan yang susah, ya kan? Tapi kita nggak akan mengurangi keuntungan kita buat pelanggan yang lain. Jadi lebih baik memang diberhentikan, di stop dengan cara yang baik-baik, dibicarain dengan yang halus, tapi nggak buat menyinggung, terus pada akhirnya buat sakit hati, terus dampaknya ke warung kita nih. Jadi dengan cara misalkan seperti ini, non sewu Pak, ini kan rokok. Kalau untuk ini apalagi yang dihutangkan rokok ya, rokok itu kan modalnya udah banyak, untungnya sedikit nih. Jadi non sewu Pak, kalau untuk rokok mungkin belum bisa nih untuk kasih hutang. Mungkin Bapak bisa beli secukup uang yang dipunya Bapaknya aja dulu gitu. Jadi enggak sampai ngutang lagi. Nah, seperti itu kan jadinya kan saya juga nanti bisa buat kulakan lagi Pak. Nah seperti itu mungkin bisa dengan cara Pak Jaan sendiri pun mungkin udah punya versinya Pak Jaan sendiri lah, mungkin juga bisa dengan cara baik-baik seperti yang sudah disampaikan sama Bu Deros juga seperti itu tadi. Nah saya rasa seperti itu. Kalau di tempat saya juga ada nih yang pelanggan yang utang secara kontinu juga ada, tapi kalau itu dengan nominal yang nggak banyak, nggak masalah, paling cuman kurang berapa ribu, mungkin kurang 3.000, 5.000. Jadi jangan sampai utang pelanggan itu numpuk. Jadi akhirnya nyusahin si pelanggan itu sendiri buat membayar, dan kita sebagai pemilik warung juga sampai modal kita itu terus
dihutang sama pelanggan-pelanggan. Itu pun kalau 1-2 nggak masalah ya Pak Zaan ya. Tapi kalau misalkan nanti bertemu dengan pelanggan yang seperti itu dengan yang jumlah banyak, nanti kan bisa jadi bahaya tuh buat kita sendiri. Nah, lebih baik di stop seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, gimana Mas Zaan? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Buat juragan-juragan, ada pertanyaan lagi nggak? Ini kita waktunya masih panjang loh. Mungkin ada yang mau tanya atau mau ada sharing juga terkait gimana sih menghadapi pelanggan yang suka berhutang atau gimana sih ningkatin loyalitas pelanggan. Nah, ini sebenarnya saya ada pertanyaan sih. Kalau mungkin dari Bu Yanti dulu, nanti dilanjutin sama Bu Deros. Ini kalau misalkan pelanggan yang datang, itu kalau kita hitung-hitung, presentasinya banyakkan yang anak muda, anak-anak, atau ibu-ibu atau bapak-bapak. Ini menarik sih, karena kita jadi tahu kira-kira pelanggan warung tuh seperti apa. Terus habis itu yang paling sering hutang tuh yang mana sih sebenarnya, atau yang paling rajin belinya tanpa berhutang dari dari macam-macam tipikal pelanggan itu. Mungkin dari Bu Yati bisa sharing kira-kira paling banyak tuh pelanggannya tuh seperti apa sih gitu. Iya, ya terima kasih Mbak Novita. Untuk setiap pelanggan itu presentasinya itu masing-masing warung punya porsi sendiri-sendiri ya Mbak Novita. Tergantung mungkin itu dari faktor lingkungan, dari faktor letak warungnya itu di mana. Kalau letak warungnya pinggir jalan mungkin kebanyakan pelanggannya itu orang lewat. Biasanya bisa dikatakan anak muda yang sekedar mampir beli minum, atau bapak-bapak atau apa yang sekedar beli rokok seperti itu. Terus kalau untuk warungnya yang lingkungannya itu dekat dengan rumah kontrakan di kampung, itu pasti banyak pelanggannya itu ibu-ibu yang belanja buat kebutuhan sehari-hari. Kalau warungnya dekat dengan sekolahan, pasti juga yang diramaikan itu pelanggannya presentasi terbanyak pasti anak-anak, pasti seperti itu. Jadi untuk presentasi pelanggannya itu dikategorikan anak-anak, remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak itu atau pemuda itu tergantung dari letak warung itu sendiri Mbak Novita. Itu kalau dari saya. Kalau di tempat saya, warung saya itu kebanyakan malah ibu-ibu ya Mbak Novita, sama anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak karena warung saya itu dikatakan jauh banget dengan sekolahan ya enggak, tapi deket banget dengan sekolahan juga enggak. Tapi warung saya depan masjid, terus sebelah masjid gang 2 rumah gitu ada sekolahan swasta. Jadi kalau memang itu ada anak sekolah yang masuk ya pasti saya diramaikan sama anak-anak nih. Terus sama anak-anak kampung juga, belakang rumah saya nih juga kampung, depan saya kan jalan raya nih. Nah, kalau ibu-ibu itu karena saya itu kan sudah dari pengalaman saya yang saya ceritakan ya Mbak Novita, sebelum saya punya warung itu kan saya memang istilahnya itu babat alas. Babat alas itu dalam artian saya sudah punya pelanggan sebelum saya punya warung. Jadi memang saya itu dulu itu pemburu promo, barang-barang promo saya tawarkan ke pelanggan ibu-ibu yang punya usaha warung. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan kalau di warung saya itu ibu-ibu juga yang buat kebutuhan, mungkin kebutuhan rumah sama buat kebutuhan usaha ibu sendiri yang punya warung makan, warung nasi bungkus, seperti itu Mbak Novita. Ya, terima kasih. Oke, kalau Bu Deros gimana Bu Deros? Di-unmute dulu. Ya, Mbak Novita, terima kasih. Kalau saya memang dilihat dari lokasi warungnya. Kalau saya di pinggir jalan bisa dilalui 2 mobil. 200 meter ke kanan itu ada sekolah swasta. 500-600 meter ke kiri itu sekolah negeri. Dan banyak kontrakan, juga belakang saya ada komplek, ada perkampungan. Karena sekolah masih banyak yang belum tatap muka, jadi masih belum banyak anak sekolah yang lewat depan warung saya, Mbak. Baru 1 minggu sekali mereka pertemuan. Presentasi untuk pelanggan saya itu kebanyakan ibu-ibu, remaja, dan anak-anak. Kalau bapak-bapak biasanya cuma pelanggan tetap tetangga-tetangga
beli rokok sama minuman aja. Kalau ibu-ibu kan untuk keseharian tuh ya banyak yang mereka butuhkan, juga anak-anak karena wilayah saya banyak kontrakan juga, dan juga di sini tuh banyak warung-warung, sebelah saya itu tuh warung-warung juga loh Mbak gitu. Jadi sebenarnya kita bersaing sehat aja sih. Intinya ya gimana pelayanan kita terhadap pelanggan kita seperti itu. Pendekatan-pendekatan kita tahu karakter pelanggan kita gitu. Jadi mereka banyak yang alhamdulillah banyak ke saya itu karena ya ininya kita aja, pembawaan kita ke mereka gitu. Kalau kayak saya kan lebih banyak ke remaja dan anak-anak, ibu-ibunya juga banyak, tapi yang ya banyak lah gitu, nggak seperti yang bapak-bapak umum gitu, nggak. Bapak-bapak biasanya cuma rokok sama minuman aja sih, seperti itu ya. Alhamdulillah warung saya kalau dibilang termasuk warung tongkrongan ya warung tongkrongan juga Mbak gitu. Ya, seperti itu Mbak. Oke, ini tadi kurang lebih menjawab pertanyaannya Juragan Eva Solina ya. Jadi beliau menanya kalau misalkan gimana ya mengatasi pelanggan biar nggak kabur lagi ke toko sebelah, apalagi ada toko baru. Jadi memang pelayanannya ya Bude ya. Mungkin ada yang mau ditambahin Bude untuk supaya gimana sih nggak kabur ke toko supaya nggak kabur. Iya betul. Pelanggan kita supaya nggak kabur ke toko baru, lebih baik kita cari selah dulu Mbak. Apa yang nggak ada di toko sebelah itu yang kita sediakan. Kayak sebelah saya itu grosir gitu, ini gitu kan. Kita cari yang nggak ada di grosir, seperti sedia barang-barang mainan anak-anak atau jajanan-jajanan yang kita buat sendiri, yang kita bisa cari di YouTube kan tuh banyak tuh buat tambah-tambahan warung yang bisa kita buat sendiri. Nah itu kan nggak ada di grosir. Alangkah baiknya kalau kita buat sendiri yang membuat mereka pelanggan kita tertarik ke warung kita seperti itu Mbak. Itu jadi intinya itu sama harga jangan terlalu mahal lah gitu. Untung 500 atau 1.000 yang penting lancar. Seperti itu Mbak Novi. Terima kasih Bu. Selanjutnya kalau Bu Yanti gimana nih biar supaya pelanggannya nggak kabur ke toko sebelah gitu. Apalagi toko baru ya. Iya. Biasanya kalau ya memang sih yang dikatakan warung itu pasti banyak ya Mbak Novita. Di tempat saya juga warung ini jejer-jejer nih dalam satu, dan itu ada 3 warung ini. Saya yang di tengah. Jadi sebelah kiri saya ada warung, sebelah kanan saya ada warung. Tapi kebetulan yang kiri sama kanan jalan warung itu gangnya masuk ke dalam. Kalau yang warung saya itu gang yang depan, jadi gang yang jalan raya. Jadi mungkin itu lebih ke letak ya. Ya untuk biar nggak kabur itu kalau di tempat saya itu ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa pelayanan itu jadi keunggulan dari ciri khas warung tersebut. Kenapa bisa jadi senang belanja di warung tersebut itu karena pelayanan yang tadi ramah, yang kekeluargaan, terus warungnya juga berusaha dikomplitin, jaga kualitas barang, kebersihan, kerapian warung, meskipun untuk segi bangunan warung itu meski terlihat sederhana, tapi warungnya rapi, bersih, kualitas barang itu tidak sampai ada barang yang kadaluarsa tuh di dalam warung kita. Jadi bisa setiap saat itu kalau ada waktu luang gitu suka sortir. Itu yang biasanya kalau di warung saya itu ya Mbak Nov ya, itu suka roti basah. Roti basah itu kan biasanya kan cepet banget tuh kadaluarsanya tuh. Biasanya kan jadi setiap pagi sebelum saya buka warung gitu, biasanya saya udah rapi-rapi, bersih-bersih, beres-beres, saya buat warung itu kira-kira itu tata letak barangnya itu yang menarik, tata letak barang yang mudah diambil sama si pelanggan. Jadi saya buat itu warung saya itu seperti bukan minimarket ya Mbak Nov ya, kalau itu udah terlalu mewah ya, karena saya kan masih warung kecil, masih warung baru, tapi saya usahakan itu tata letak barang itu seperti warung modern, Pak, seperti minimarket. Jadi begitu pelanggan masuk, saya buat nyaman dengan pelanggan bisa memilih barang dengan tata letak yang mudah untuk dijangkau. Jadi pelanggan bisa masuk, bisa ambil barang sendiri apa yang dibutuhkan. Jadi saya tinggal mendampingi, melayani nih kalau misalkan pelanggan
ada yang kesusahan, Mbak mau ambil ini enggak bisa, oh ya saya bantuin Bu. Jadi memberikan pelayanan, kenyamanan, terus dengan rasa ramah tadi, kekeluargaan seperti itu. Terus menjaga kualitas barang, kerapian toko, warung kita, kebersihan itu juga harus dijaga. Kadang kan kita nggak tahu nih kalau karakter pelanggannya yang nggak suka yang tempat kotor nih, meskipun warungnya sederhana tapi kok warungnya bersih ya, warungnya rapi ya, jadi itu buat daya tarik sendiri buat warung biar pelanggan itu nggak kabur. Nah kalau dari saya seperti itu Mbak Vita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Bianti. Ini mungkin Bu Desi atau dipanggilnya Mama Des ya. Jadi mungkin Mama Des juga bisa sharing karena di sini kita kondisinya adalah kita harus saling berbagi. Jadi semuanya juga bisa dapat ilmunya dari masing-masing. Karena kan setiap orang itu pasti akan beda-beda ya caranya. Jadi kita membuka wawasan kita lebih banyak lagi insight buat kita implementasiin di warung kita. Oke, Mama Des boleh dipersilahkan gimana tipsnya supaya pelanggan nggak kabur nih ke toko baru nih. Oh gitu. Pertama-tama sih gini, emang sih ya namanya di perumahan, entah di perkampungan atau pokoknya di mana ada jalan itu pasti banyak warung. Kita tuh pertama nggak usah khawatir deh, nggak usah takut. Aduh kita baru Mama Des tuh lebih lama di kantin sekolah ketimbang di rumah. Di rumah ini baru 2 tahun gara-gara COVID doang. Jadi ya bismillah aja pertama, karena semua kan sudah dibagi-bagikan rezekinya sama Sang Pencipta. Udah nggak usah khawatir, yang penting personality trait kita bagus. Terus barang-barang yang kita pakai barang-barang yang bermutu. Terus mengenai compare harga, perbandingan harga, walaupun si warung A lebih murah, kita terus mahalan dikit, tapi kalau mereka merasa belanja di tempat kita menyenangkan, kitanya sopan, kitanya ramah, talkatif. Jadi mereka tuh nggak terlalu mempermasalahkan deh, cuma beda 500 atau beda 1000. Kadang-kadang kan orang juga, oh iya enak loh, akhirnya kembali lagi. Terus kalau waktu di kantin tuh kayak orang ngutang nih. Kadang-kadang anak-anak nih bocah nih di sekolah, Mades, aku mau ngutang pulsa dong, ya. Terus kapan bayar? Besok. Terus tiba-tiba besok dia lewat aja nih. Mades mah paling seneng banget nyanyi gali lubang tutup lubang. Iya serius Bu. Terus Mades maaf ya aku belum punya duit. Iya tapi yang penting ada omongan. Ingat ya sayang, Mama Des itu ongkos ke sini itu mahal. Terus kalian beli apa-apa kan Mama Des harus bayarnya pakai uang. Kalau Mama Des uangnya habis, kan siapa yang nolong kalian kalau lagi ada perlu? Nggak dipercaya lagi. Nah kalau di rumah ada yang ngutang nih, terus tiba-tiba dia setelah sekian lama, tapi tulisan ngutang itu masih ada ya. Setelah sekian lama dia nggak pernah belanja, terus dia pakai uang kembaliannya itu gede, uang pembayarannya besar 100.000. Ngutangnya mungkin ada 60.000 lah. Itu automatically sama Mama Des langsung Mama Des cekrekin kembaliannya sama bon utangnya sambil ditulis, maaf ya Bu, sekalian bayar hutangnya, soalnya sudah kelamaan. Makasih Mama Des, tanda tangan saya. Terus saya kasih ke anaknya kembaliannya. Alhamdulillah nggak ada tuh orang tua yang kok Mades dipotong hutangnya, saya belum ada rezeki. Bu, kita nggak tahu suatu saat. Akhirnya gitu saling mengingatkan. Bu, kita nggak tahu kan suatu saat kita panjang umur apa enggak. Kan nggak lucu Bu kalau ibu udah dikubur tiba-tiba gara-gara saya nggak ikhlas utangnya. Bener Bu, kalau saya tegas kalau masalah utang tegas gitu. Nggak lucu kan Bu, kita tagiah, tau-taunya ibu di sana masih punya utang. Soalnya pernah ada kejadian, tapi akhirnya kejadian itu cuma utangnya 10.000 sih yang meninggal. Sampai keluarganya tuh keliling warung, tapi ke warung saya enggak gitu, karena dia nggak yakin bapaknya ngutang di sini. Padahal bapaknya meninggal pagi, malamnya tuh 11:30 masih belanja di warung Mama Des, beli tolak angin. Paginya meninggal. Pas saya tanya, yang mana? Itu yang kakek astagfirullahaladzim. Terus pas saya lihat di catatan di tembok suami saya, lah semalam masih ngutang. Ya akhirnya ya udahlah, kalau segitu kan kita udah lillahi ta'ala. Nah udah deh ikhlas. Nah terus untuk mau supaya barang kita, walaupun kita warung kecil-kecilan gitu yang nggak terlalu komplit seperti supermarket atau apa,
Yang pertama tuh waktu zamannya Mama Des di kantin, Mama Des tuh paling rajin mall to mall. Mall to mall itu kan setiap mall kayak Giant, Carrefour, Hypermart, terus apalagi gitu ya. Dari Itu kan ada promo. katalognya. Kadang-kadang kan kalau kita ke pasar apa ke agen kan barangnya cuma satu gitu kan. Tapi kalau di Carrefour kita bisa, oh ini nih ada yang lagi promo, kita beli banyak gitu. Yang penting barang itu harus cepat laris gitu, cepat habis. Kalau nggak habis di sekolah ya kita oper ke rumah. Kalau nggak habis di rumah ya gitu-gitu aja gitu. Rajin-rajin lah kalau dulu ya juga nggak rugi juga sih kita koleksi katalog dari supermarket atau agen. Kadang-kadang emang di agen juga kadang-kadang ya bisa diakuin deh kadang-kadang agak-agak mahal kan. Agen A, agen B, agen C, daripada kita muter-muter begitu, ya mendingan kita lihat dulu, oh di sini murah. Jadi ya sambil pulang, sambil belanja, sambil melengkapi keadaan warung, saya yakin pasti warung tuh lama-lama tersedia komplit. Bahkan kalau di kantin tuh anak-anak kan selalu update, Mama Des ini Mades ini kita harus menyediakan emang karena mereka tuh selalu ingin coba-coba gitu loh. Walaupun warung kantin kita mahal tapi mereka pasti nyari kok. Jangan takut gitu loh. Kalau namanya kita berusaha, kalau kita pengen total di tempat kita usaha ya kita harus benar-benar juga totalitas untuk memenuhi segala kebutuhan para calon customer kita gitu. Ya Mama Udah Des, deh. saya mau itu besok kalau ada yang berhutang lewat saya mau kayak Mama Des mau nyanyi gali Iya, Bu. lubang tutup. Iya, enggak. Kadang-kadang gini, Juga Bu. deh. Apa? Kayaknya menarik Iya, gitu. kadang-kadang. Tapi kita sambil senyum, jangan sambil cemberut, Bu. Iya, Ini betul. apa, Bu? Kadang-kadang kan kalau kayak gitu kan, iya kalau saya sih segala sesuatunya saya bercandain. Akhirnya gini, Mama Des kan Bu emang bener. Kalau umur kita nggak tahu. Betul, Ibu betul. boleh kok punya utang sama saya berapa banyak pun, cuman kalau ibu udah di lubang, saya nggak tahu deh saya ikhlas apa enggak, itu malah urusan hati. Saya bilang gitu, tapi akhirnya mereka bayar. Dan itu uangnya kan tanpa harus kita ngedatengin ke rumahnya, malu Bu kalau kita Ya malu memang. menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan adanya gitu ya Bu sih ya. Jadi apa adanya kita, iya, udah betul. kita kalau memang mau tegesin aja, tapi ya dengan cara itu tadi bercanda biar nggak jadi. Iya, jangan yang penting muka yang gembira aja. Sekarang tapi kan alhamdulillah nggak sampai saya nagih ke rumah penghutang itu iya, belum pernah sih. Oh, alhamdulillah. Saya mah nggak bercandain gitu. Saya nggak pernah datang. Ya sekarang gini, kita ngewarung tuh emang sih untungnya nggak seberapa. Tapi kan kebanyakan kita makan hati kalau orang yang ngutang. Jujur kan, kalau orang banyak yang hutang, kita makan hati lah istilah kata. Terus apalagi ngelihat di depan mata kita orang yang ngutang itu belanja ke warung lain. Bayarnya cash. Ya gitu, makanya. Saya rasa di mana-mana sama orang maupun di Jakarta atau di daerah banyak kok yang begitu ya, cash ke warung lain, hutang ke warung kita ya gitu. Kalau menurut saya menyikapinya ya itu aja, kalau mereka mau berhutang ya sebisa mungkin lah, nggak banyak-banyak gitu. Seperti itu. Terima kasih Mama Des. Saya suka itu triknya itu. Iya. Yang penting kita berusaha tetap untuk sabar, senyum, jangan pasang muka asam. Apalagi kalau namanya nagih utang, jangan deh asam malah kita disemprot. Baru utang segitu aja, takut banget sih nggak dibayar. Pasti omongannya mereka gitu. Terus kita bilang lebih galak mereka pasti. Nah, paling kita menyikapinya ya udah, kalau nggak mau bayar sih nggak apa-apa, tapi nanti kalau udah digotong kita nggak tahu ya. Walaupun tajam mungkin banget, dalam banget itu. Kasar tapi kan katanya dalam. Kalau saya sih gitu. Apalagi kalau di kantin Bu, banyak bocah-bocah gitu. Mereka tuh tetap Bu, sampai mereka lulus itu mereka ingat, Mama Des, gue pernah punya utang ya mak lo ya. Alah, utang gue udah kepenuhan, nama-nama lo udah gue ikhlasin. Saya ikhlasin gitu. Cuma saya bilang kalau kalian
suatu saat kalian sukses, kalian kembali lihat kantin Mama Des ya. Iya Mades, Bu pasti. Tapi alhamdulillah Bu, ada anak-anak yang sukses masih ke kantin gitu, yang amplopin kadang-kadang, Bu mau bayar utang nih mak lo, tau-taunya ngasihnya berkali-kali lipat, kan kita nggak tahu ya rezeki di tangan Tuhan gitu loh. Gitu aja, yang penting kita jangan lupa bersyukur, berbuat baik, pasti ada balasannya kok. Bapak Desi, ini kan non sawi ya, ini kan istilah Jawanya itu ada istilah unggah-ungguh ya. Kalau seperti saya kan ya di kategori aku nggak ngerti bahasa Jawa, unggah-ungguh. Maaf, walaupun saya orang Jawa, tapi ya, saya kurang ini. Iya kenapa? Unggah-ungguh itu maksudnya itu tingkatan kesopanan gitu ya. Jadi kalau saya sendiri kan sebagai pemilik warung kan, saya rasa lebih mudaan nih daripada ibu-ibu yang berhutang seperti itu. Oh, senioritas. Ya, kan masih sebaya ya mungkin ya sama ibu-ibu misalkan apa namanya mungkin bercandaan bisa. Tapi kalau saya kan dikategorikan masih ibarat katakanlah saya sebagai anaknya, masa saya harus bercandaan kan nanti pikirannya saya kurang ajar seperti itu. Bocah kok saya justru yang punya utang mas saya nenek-nenek. Saya yang punya utang mas saya nenek-nenek, lebih tua dari seumuran ibu saya. Cuman ya itu caranya ya kita sambil tersenyum. Ya, maksud saya seperti itu. Kalau untuk menyikapinya sama ibu-ibu seperti itu bagaimana? Kadang kan ada suka itu yang apa sensitif kayak gitu. Jadi, gini aja Bu, gini, Nek, maaf ya Nek, bukannya nggak mau ngasih utang lagi, utang nenek tuh udah banyak di sini. Maaf banget, kita kan nenek pengen dong saya doain sehat bahagia, panjang umur, biar bisa balik lagi ke sini. Cicil dulu dong utangnya, boleh nggak? Kalau Mama dia bawa duit lebih ya, boleh nggak barang 10.000? Kan lama-lama kan kalau ketemu 10.000, Mama dia utang 100.000, sekali bolak-balik juga udah lunas. Kita juga nggak nyakitin perasaan dia, malah kan kita doain, karena kan kita bilang kan mau kan ke sini lagi, ntar aku doain deh panjang umur, sehat, murah rezeki. Pasti mereka akan senang karena istilah kata bayar 10.000 tapi dikasih doa, pasti mereka senang gitu, nggak mungkin. Ya itu kalau dia gitu. Tapi untuk kita iming-imingin doa gitu dengan sepenuh keikhlasan sambil senyum kayak begitu, nggak masalah Bu. Masalah kalau utang itu masalah yang susah banget karena ujung-ujungnya kalau kita meninggal nggak panjang umur akhirat, kasihan mereka yang di dalam kubur nanti gitu loh. Apalagi kalau anak-anak apa keluarganya nggak ada yang tahu. Nah, itulah yang membahayakan. Gitu. Tapi maaf Mama Des, kebanyakan beda-beda karakter pengutang itu ya. Kalaupun yang lebih tua, kalau yang memang dia mengerti, biasanya dia nggak akan tersinggung. Tapi kalau yang baperan itu biasanya gue lagi utang apa mau nyumpain gue mati lo, biasanya kan kayak gitu ya. Itu di Jakarta loh ya. Tapi kalau di daerah biasanya memang lebih sensitif Mades. Kita makanya bagaimana cara kita baik-baiknya kita untuk ngomong ke penagih yang lebih tua dari kita gitu ya, supaya tidak menyakiti lah. Lebih baik ya jangan dengan kata-kata yang mendoakan supaya mati gitu. Lebih yang baik-baik bagaimana Mbak Yanti anggap baik aja, yang lebih sopan lah dengan bahasanya Mbak Yanti. Iya, gitu. Bahasanya. Beda memang dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta banyak yang masa bodoh, banyak juga yang baperan, yang kayak gitu, bahasanya malah lebih kasar dari kita gitu. Ya soalnya banyaknya kita itu ya, kalau pemilik warung itu dianggapnya lebih muda nih daripada kadang lebih menggampangkan gitu loh, seperti itu. Kita pemilik warung itu kalau yang utang itu sampai kadang itu kesusahan kan, kalau mau dengan cara seperti ini takutnya nanti menyinggung, dengan cara kadang itu saya seperti itu. Jadi kalau di sini kan istilahnya ya tadi unggah-ungguh itu tadi, jadi memang harus memperhatikan unggah-ungguh, jadi ada betul tadi, ada sopan santunnya ya. Betul Mbak Yanti. Mades, terima kasih ya, jadi rame nih gitu. Jadi seru, terima kasih. Oke, kayak seru banget ya. Oke, ini kita ini dulu. Sebelumnya saya ini punya punya link di bawah di kolom chat. Mungkin
teman-teman atau juragan-juragan bisa untuk isi formulirnya sambil kita jalan lagi. Mungkin nanti Mama Des bisa ini deh, bisa jadi pembicara juga. Nanti saya akan infoin juga ke Mas Fajar nih. Kayaknya seru banget kalau ada Mama Des ya. Oke, selain itu ada lagi pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab. Gimana kalau ada pelanggan yang suka banding-bandingin harga dengan toko sebelah? Gimana caranya kita menanggapinya? Kan kesel juga ya kalau harganya itu dibanding-bandingin, ini lebih murah. Atau sebenarnya itu cuma alasannya mereka aja nih, harga lebih murah dibandingin harganya lebih murah gitu. Padahal sebenarnya kalau harga mah sama-sama aja ya. Gimana? Ya kalau menurut saya ya, kalau misalkan nih warung itu ada pelanggan yang suka banding-bandingin harga dengan warung sebelah nih. Daunnya itu. Besok masih mau ngajak main teman-teman ke kamar? Enggak. Biasanya Ya tunggu. kalau memang kulakannya belum boleh segitu, ya kita memang harganya 500 perak atau tapi nggak sampai banyak, paling bandingin harga paling memang selisih 500. Iya, pengalaman seperti itu. Jadi kita kasih tahu untuk harga kulakannya belum boleh segitu, mungkin harga kulaknya beda. Terus mungkin juga kualitas barang juga bisa, atau mungkin dapat barang promo seperti itu. Tapi alhamdulillah ya Mbak Novita, kalau di warung saya kan memang saya itu ya sudah saya katakan tadi ya di awal ya, kalau saya tuh dulunya itu pemburu promo. Bahkan sampai saya punya warung sekarang pun saya pasti kulakan barang yang harganya itu lebih murah dibanding dari harga grosir. Jadi saya bisa jual barang itu lebih murah 500 perak dibandingkan warung sebelah, justru malah. Saya yang sering dikatakan, Mbak, kok di warungnya Mbak Yanti kok itu ya harganya lebih murahan ya Mbak daripada warung belakang ya. Oh, kurang tahu ya Bu, mungkin saya dapat harga kulakannya lebih murah Bu, jadi saya bisa jual harga yang lebih murah nih Bu. Tapi kalau memang saya nanti dapat harganya kulak yang lebih mahal ya pasti saya juga sama Bu, harga jualnya juga pasti sama. Saya kasih penjelasan seperti itu Mbak Novita kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, Mbak Novita, kalau menurut saya lebih baik kita terus terang terhadap pelanggan yang kayak gitu, terus terang aja kita bilang sama kayak Mbak Yanti, lebih baik bilang saya modalnya belinya dari sananya segini gitu. Saya cuma ambil keuntungan sedikit. Saya rasa kalau lebih kurang dari segini rasanya belum bisa untuk dijual. Atau kita tawarkan lagi barang yang serupa tapi dengan merek yang berbeda, itu juga bisa Mbak. Kalau ini bisa lebih murah nih gitu. Tapi mereknya beda loh gitu. Saya rasa lebih baik terus terang aja sih Mbak Novita kalau menghadapi orang kayak gitu. Ya. Soalnya kalau harga lebih murah dari yang modal kita itu, masa kita mau jual modal doang kan gitu ya, nggak ada untungnya sama sekali. Walaupun sedikit lebih baik kita ngomong terus terang sama orang itu. Saya ngambil untung cuma 500 gitu. Kalau ngambil untung 200 juga kayaknya waduh, saya dapat cuma 200 rupiah loh ini gitu. Terus terang aja ke pelanggan kita yang seperti itu. Kalau memang di sana lebih murah ya, mau bagaimana lagi, lebih baik silahkan ke. Bukannya kita menolak ini ya, karena kan orang itu juga berarti memang orang itu karakternya seperti itu, membanding-bandingkan harga di mana-mana pun saya rasa akan sama. Dia akan melakukan hal seperti itu juga. Lebih baik kita harus tegas. Kita modalnya sekian, cuma dapat untung segini gitu aja ya. Seperti ini ya Bu. Jadi kita lebih legowo dalam arti seperti ini. Kalau memang di tempat belanja di warung saya mungkin rasanya lebih mahal Bu, lebih murah, nggak silakan, monggo, nggak apa-apa, cari harga yang lebih murah. Jadi kelegowoan gitu ya Bu Deros ya. Betul. Itu pun dengan cara bagaimana kita agar orang itu juga tidak tersinggung, begitu Mbak Yanti ya, dengan cara kita bahasa yang lebih halus dan sopan ke pelanggan kita itu, ya kan? Iya Mbak Novi itu. Oke, terima kasih. Oke, udah ada yang isi feedback form, habis itu makin seru.
Terus Bu Yanti kalau cari barang lebih murah belanja di mana? Belinya di Warung Pintar. Jangan lupa juragan-juragan untuk pesannya di Warung Pintar. Semua aplikasi dari semua itu ya apa yang namanya katalog-katalog belanja itu ya biasanya kan ada barang promo nih. Kalau saya memang dari dulu itu pemburu promo. Jadi dalam artian kalau kita dapat barang promo itu bisa dapat harga kulakan yang lebih rendah. Jadi dari harga yang umumnya. Tapi kalau di Warung Pintar kita bisa dapat harga promo tapi tidak pakai batas waktu. Biasanya kalau promo di aplikasi lain itu kan biasanya ada batas waktunya nih. 1 minggu udah harganya berubah lagi, 3 hari harganya udah berubah lagi. Tapi kalau kan di Warung Pintar itu kan setiap hari promo, bahkan nanti ada kejutan promo lagi tambahan, yaitu kita bisa dapat voucher, jadi dapat potongan harga yang 2 kali lipat. Udah harga kulaknya udah murah, terus ditambah lagi dapat voucher, jadi keuntungannya double-double. Nah, terus juga kenyamanan sama kemudahan dalam berbelanja kan juga enak tuh. Kalau di Warung Pintar udah dianterin, tinggal klik-klik aplikasi, udah barang datang sendiri. Nah, itu ya Bu ya, juragan-juragan yang mungkin bisa lebih berlangganan nih di Warung Pintar. Karena dengan ini pengalaman pribadi saya ya juragan-juragan ya, selama saya bergabung dengan Warung Pintar itu memang banyak sekali perubahan yang saya rasakan di warung saya. Karena apa? Memberikan kemudahan yang double-double tadi, itu tadi. Jadi memang benar apa yang dikatakan dari CEO Mas Agung Rizari itu ya. Jadi tumbuh bareng warung. Jadi pelan tapi pasti. Itu memang sudah saya rasakan itu manfaatnya dari Warung Pintar itu sendiri. Terima kasih buat Warung Pintar. Semoga kita semua para juragan-juragan setanah air Indonesia sukses semuanya. Amin, 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 amin. Warung Amin Pintar ya rabbal alamin. bisa mendapatkan keberkahan dalam mencari rezeki lewat warung. Warung juga menjadi tulang punggung nih ekonomi rakyat, juga ekonomi bangsa kita. Jadi berawal dari warung yang kecil bisa semoga menjadi warung yang besar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Oke, dari Bu Deros, mungkin ada kalimat penutup untuk acara kita hari ini. Saya di sini hanya mohon maaf, bukan berarti saya di sini menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami. Saya pernah tutup warung, jadi trik-trik yang saya terapkan ini, alhamdulillah bisa berjalan warung saya sampai sekarang, walaupun warung kecil. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk juragan-juragan semua. Dan terima kasih untuk Mama Des tadi tips-tipsnya juga itu, alhamdulillah saya bisa belajar juga dari semua yang ada di sini. Saya tunggu tips-triknya untuk berdagang, kemajuan warung-warung kita semua. Terima kasih untuk semua juragan-juragan. Ya, Mbak Novita. Oke, kalau gitu berakhir juga acara kita pada hari ini. Terima kasih buat Bu Deros, Bu Yanti atas kesempatannya, atas waktunya mesti ninggalin warung buat acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi juragan-juragan dan berkah untuk rezekinya barang-barang. Jadi saya dari Novita, dari Warung Pintar, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Jangan lupa untuk juragan-juragan untuk langsung isi form di bawah feedback kita juga. Mungkin kalau misalkan ada unek-unek yang mau disampaikan atau ada rekomendasi juragan-juragan yang pakai Warung Pintar, terus habis itu mau jadi pembicara di acara ini juga boleh kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti, Mbak Novita, semuanya. Terima kasih. Maaf juga buat para semua juragan-juragan jika tadi apa yang sudah saya sampaikan mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati para juragan.
dan mungkin saya melakukan kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya Bu Dirus ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti, mohon maaf.